Selamat pagi saudara-saudara. Bersyukur pada Tuhan karena tanpa terasa kita sudah berada di akhir minggu, Sabtu 29 April 2023. Dan bersyukur karena semua pasti dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Boleh menikmati kebersamaan dalam keluarga, menikmati hari yang indah, tanda pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kita. Dan karena itu mari kita mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang sungguh luar biasa ini, yang hendak mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Maka Tuhan itu patut dipuji dan dimuliakan. Kita diajak lewat Sabda Pagi Gemim Sion Winangun untuk merenung membaca bagian Alkitab yang kiranya boleh menjadi bekal bagi perjalanan hidup kita di hari ini, supaya Tuhan semakin kita puji dan muliakan. Dan karena itu kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang terus kami rayakan dari hari ke hari. Termasuk di akhir minggu ini, kami berterima kasih karena mata iman kami selalu melihat kami boleh ada sebagaimana kami ada, semata hanya karena kehadiran Tuhan yang terus menopang, melindungi, menjaga, dan memeliharakan. Dan karena itu kami sedia dipakai lagi oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu lewat pemberitaan firman yang akan kami baca dan renungkan. Diberikan kami hikmat untuk memahaminya, dan biarlah kami semakin memuliakan Tuhan sebagai tanda syukur kami atas kebaikan-Mu. Ketika kami tidak sekedar mendengar, menghayati, tapi juga melakukannya, supaya Engkau Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 bacaan kita di hari ini. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Inilah tema yang ditetapkan di hari ini lewat bacaan Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meyakinkan orang atau kelompok orang agar mempercayai ucapan kita tidaklah mudah. Pasti yang dibutuhkan adalah kiat-kiat untuk meyakinkan orang agar ia percaya pada perkataan atau cerita, bahkan peristiwa atau kejadian yang kita ceritakan. Untuk itu setiap informasi harus benar-benar dapat dibuktikan agar dapat dipercaya. Walaupun memang di zaman ini kita sering didapati ada pengakuan atau hal yang benar yang tidak diperhatikan dan dipedulikan, bahkan diabaikan. Apalagi untuk mengakui eksistensi atau keberadaan seseorang. Menarik sekali karena kisah tentang Thomas yang tidak mempercayai perkataan teman-teman sesama murid Yesus yang sangat berkesan itu. Katakan bahwa ia tidak mempercayai perkataan temannya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Karena itu Thomas perlu bukti. Sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Ini adalah suatu pengakuan yang singkat dan memiliki makna yang amat dalam berkaitan dengan iman percaya. Saudara-saudara, Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan hanya sebuah narasi ilahi, tapi suatu kenyataan bahwa Tuhan Allah telah datang menjadi manusia dalam Yesus. Pernyataan iman Thomas itu direspons oleh Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perkataan Yesus ini, saudara-saudara, tidak hanya ditujukan kepada Thomas, tapi kepada semua orang. Kepada semua kita yang percaya. Percaya pada pemberitaan tentang Ia yang telah mati karena dosa-dosa kita manusia. Tapi kita percaya juga Dia telah bangkit mengalahkan maut dan hidup. Maka iman percaya kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen yang percaya kepada Yesus, hendaklah kita diajak untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Ia adalah Tuhan dan Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya dikaruniakan damai sejahtera. Sekalipun selama masih hidup di dunia ini, semua kita tidak akan pernah bebas dari berbagai persoalan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita, sehingga kita akan menikmati damai dan sukacita. Tetap tenang dan terus berjalan bersama Tuhan. Kita yakin bahwa janji berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di akhir minggu ini. Bersyukur karena Engkau senantiasa memberi kami kepastian iman. Bahwa ketika kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Tapi mata iman kami itu akan selalu membuat kami sanggup melihat Engkau. Yang tidak pernah berhenti menyertai dan memberkati hidup kami. Dan karena itu anugerahkan kami iman percaya yang sungguh. Walaupun hidup yang dijalani tidak mudah karena harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Tapi tidak akan pernah merubah komitmen percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah hidup mengalahkan kuasa dosa dan kematian, bahkan maut sekalipun, membuat kami boleh menikmati hidup. Dan hidup yang kami nikmati tidak saja pada hari ini, tapi kehidupan kekal akan juga menjadi bagian hidup kami. Biarlah kami terus percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sanggupkan kami boleh menjadi pewarta-pewarta kebangkitan-Mu. Supaya ada banyak orang yang boleh menikmati kehidupan dan terus memuliakan Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi di hari ini telah selesai. Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan kita mengambil bagian dalam persekutuan bersama, mendengar firman Tuhan lewat Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Semakin diberkati bersama seisi keluarga. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan dalam keluarga. Tetap sukacita, tetap semangat.
Tuhan terus menyertai dan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, Shalom.